Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa disebut aswaja. Kita akan belajar mulai dari pengertiannya, kenapa aswaja penting dipahami, hingga sejarahnya dalam perkembangan Islam. Semoga setelah menonton video ini, kita bisa lebih mengerti ajaran Islam yang moderat, toleran, dan berlandaskan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk langsung kita simak. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah aswaja, yaitu Bapak Dwi Juli Priyono MPDI, yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Inayah. Pada video ini, saya akan membahas tentang pengertian dan sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan ini bertujuan untuk menambah pemahaman kita mengenai dasar pemikiran serta perkembangan aswaja dalam sejarah Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah paham Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Aswaja berkembang dalam sejarah Islam untuk menjaga ajaran yang lurus serta memperkuat persatuan umat melalui sikap moderat dan seimbang. Dalam praktiknya, aswaja menekankan nilai tawasud, tawazun, tasamuh, dan iktidal, sehingga umat Islam mampu bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan, menghargai tradisi yang baik, serta tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip akidah, syariat, dan akhlak Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara etimologi. Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari 3 kata. Yang pertama ahlun, yang kedua sunnah, dan yang ketiga jamaah. Yang pertama ahlun. Kata ahlun berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Dalam konteks aswaja, ahlun merujuk pada orang-orang yang termasuk dan mengikuti suatu ajaran atau pemahaman tertentu dalam Islam. Yang kedua, sunnah. Sunnah berarti jalan, kebiasaan, atau tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Sunnah menjadi pedoman utama dalam menjalankan ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang ketiga adalah jamaah. Jamaah berarti kelompok atau umat yang bersatu. Dalam aswaja, jamaah menekankan pentingnya kebersamaan, persatuan, dan mengikuti kesepakatan mayoritas umat Islam demi menjaga keutuhan dan keharmonisan umat. Aswaja secara terminologi adalah paham keagamaan dalam Islam yang berpegang pada Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta menjunjung tinggi nilai tawasud, tawazun, tasamuh, dan juga iktidal. Aswaja mengajarkan sikap saling menghormati perbedaan dalam kehidupan beragama demi menjaga persatuan umat Islam. Tawasud adalah sikap moderat atau jalan tengah, yaitu tidak berlebihan dan tidak meremehkan ajaran agama, serta bersikap bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Selanjutnya yaitu tawazun. Tawazun adalah sikap seimbang dalam menjalani kehidupan,
yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, dunia dan akhirat, serta akal dan dalil dalam beragama. Tasamuh. Tasamuh adalah sikap toleran, yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat serta keyakinan tanpa mengorbankan prinsip ajaran Islam. Dan nilai ajaran pada Aswaja yang terakhir adalah iktidal. Iktidal adalah sikap adil dan lurus, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya serta bersikap objektif dan tidak memihak dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, mengapa kita harus mempelajari Aswaja? Dengan mempelajari Aswaja, kita bisa memiliki pemahaman Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Aswaja mengajarkan sikap moderat, seimbang, adil dan toleran dalam menyikapi perbedaan, sehingga dapat menjaga persatuan umat serta menghindarkan diri dari sikap ekstrim dalam beragama. Sejarah Aswaja. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam hanya memiliki satu rujukan, yaitu Nabi sendiri. Semua persoalan akidah, ibadah, dan muamalah langsung dikembalikan kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, para sahabat melanjutkan ajaran Islam berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah atau ijma. Praktik inilah yang menjadi cikal bakal prinsip Aswaja, meskipun istilahnya belum digunakan secara formal. Pemahaman Aswaja kemudian menjadi pegangan mayoritas umat Islam dan terus berkembang hingga kini sebagai paham yang menjaga kemurnian akidah, memperkuat persatuan umat, serta menanamkan sikap moderat dan toleran dalam kehidupan beragama. Seiring meluasnya wilayah Islam dan berkembangnya pemikiran, mulai muncul perbedaan pandangan dalam masalah akidah, seperti munculnya kelompok Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Perbedaan ini memicu perdebatan teologis yang cukup tajam dan berpotensi memecah persatuan umat Islam. Penjelasan tentang Khawarij. Khawarij berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Secara istilah, Khawarij adalah kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa Tahkim pada Perang Siffin. Ciri utamanya menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, keras dan tekstual dalam memahami agama, mudah mengkafirkan pihak yang berbeda. Selanjutnya yaitu Syiah. Syiah berarti pengikut atau pendukung. Secara istilah, Syiah adalah kelompok yang meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam seharusnya berada di tangan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ciri utamanya mengutamakan Ahlul Bait, meyakini konsep imamah, memiliki beberapa cabang seperti Syiah Ithna Asy'ariyah, Zaidiyah, dan lain-lain. Penjelasan Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadar yang berarti ketentuan. Secara istilah, Qadariyah adalah aliran yang meyakini bahwa manusia memiliki kehendak dan kebebasan penuh dalam perbuatannya. Ciri utamanya menolak takdir mutlak. Manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, cenderung menekankan keadilan Tuhan. Penjelasan Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa. Secara istilah, Jabariyah adalah aliran yang meyakini bahwa segala perbuatan manusia sudah ditentukan Allah dan manusia tidak memiliki kehendak bebas. Ciri utamanya
manusia dianggap pasif. Semua perbuatan adalah kehendak Allah, cenderung fatalistik. Penjelasan Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti menyendiri. Secara istilah, Mu'tazilah adalah aliran teologi yang mengutamakan akal dalam memahami ajaran Islam. Ciri utamanya 1. Tauhid, 2. Al-adl, 3. Al-wa'du wa al-wa'id, 4. Manzilah baina manzilatain, dan yang terakhir amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk menjaga akidah yang lurus dan bersikap moderat, para ulama Ahlus Sunnah kemudian merumuskan aswaja secara sistematis, terutama pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Tokoh utama dalam perumusan ini antara lain yang pertama yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari, merumuskan akidah aswaja dengan pendekatan rasional dan dalil nakli untuk menanggapi pemikiran Mu'tazilah. Abu Hasan al-Asy'ari adalah seorang teolog dan ahli hadis Sunni yang lahir pada tahun 260 Hijriah di Basra, Irak. Nama lengkapnya adalah Ali bin Ismail bin Abi Bishr Ishaq bin Salim bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari memulai pendidikannya di Basra, kemudian pindah ke Baghdad untuk mempelajari hadis dan teologi. Ia menjadi murid Abu Ali al-Jubai, seorang teolog Mu'tazilah, namun kemudian meninggalkan Mu'tazilah dan menjadi pengkritik aliran tersebut. Al-Asy'ari dikenal sebagai pendiri mazhab Asy'ariyah, salah satu mazhab teologi Sunni yang paling berpengaruh. Mazhab ini menekankan pentingnya akal dan wahyu dalam memahami agama, serta menolak ekstremisme dan antropomorfisme. Karya-karya Al-Asy'ari yang terkenal antara lain Al-Ibana, An-Ushul Al-Diyana, penjelasan tentang dasar-dasar agama, Risalah, Istihsan Al-Khud dalam ilmu kalam, risalah tentang baiknya berbicara tentang ilmu kalam, Kitab Al-Luma fil Rad ala Ahl Al-Zaygh wa Al-Bidah, kitab yang menjelaskan penolakan terhadap Ahlul Zaygh dan Bid'ah. Abu Hasan al-Asy'ari wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi di Baghdad, Irak, dan dimakamkan di sana. Mazhab Asy'ariyah yang didirikannya terus berkembang dan menjadi salah satu mazhab teologi Sunni yang paling berpengaruh hingga hari ini. Tokoh kedua yaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi, mengembangkan akidah aswaja dengan menyeimbangkan akal dan wahyu, terutama di wilayah Asia Tengah. Keduanya menjadi rujukan utama dalam bidang akidah aswaja. Imam Al-Maturidi lahir pada tahun 870 Masehi atau 238 Hijriah. Beliau adalah seorang teolog dan ahli hadis Sunni yang lahir di Maturid, Samarkand, Uzbekistan. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi Al-Samarkandi. Al-Maturidi memulai pendidikannya di Samarkand, kemudian pindah ke Bukhara untuk mempelajari hadis dan teologi. Ia menjadi murid Abu Nasr Al-Iyadi dan Abu Bakr Al-Ahmad, serta dipengaruhi oleh pemikiran Abu Hanifah. Imam Al-Maturidi dikenal sebagai pendiri mazhab Maturidiyah, salah satu mazhab teologi Sunni yang paling berpengaruh. Mazhab ini menekankan pentingnya akal dan wahyu dalam memahami agama, serta menolak ekstremisme dan antropomorfisme. Karya-karya Al-Maturidi yang terkenal antara lain Kitab Al-Tauhid, kitab tentang keesaan Allah, Tafsir Al-Quran, Tafsir Al-Quran, Kitab Al-Maqalat, kitab tentang aliran-aliran keagamaan. Imam Al-Maturidi wafat pada tahun 944 Masehi atau 333 Hijriah di Samarkand, Uzbekistan, dan dimakamkan di sana. Mazhab Maturidiyah yang didirikannya terus berkembang dan menjadi salah satu mazhab teologi Sunni yang paling berpengaruh hingga hari ini. Perkembangan aswaja dalam madhab fikih. Dalam bidang fikih, aswaja berkembang melalui 4 madhab besar, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Aswaja dalam tasawuf. Dalam bidang tasawuf, aswaja diwakili oleh ajaran tasawuf yang berlandaskan syariat, seperti yang dikembangkan oleh
Imam Junaid al-Baghdadi, dan Imam al-Ghazali. Aswaja di Indonesia. Di Indonesia, paham aswaja berkembang pesat melalui para ulama dan pesantren, terutama yang kemudian berafiliasi dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Aswaja di Indonesia dikenal dengan prinsip tawasud, tawazun, tasamuh, dan juga i'tidal. Kesimpulan, aswaja adalah paham Islam yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah serta ajaran para ulama. Aswaja berkembang sejak masa sahabat dan dirumuskan oleh Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi untuk menjaga akidah dan persatuan umat.